Pengadilan Negeri Bandung baru saja selesai menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum dari tersangka Peggy Setiawan dengan termohon Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Pemohon beralasan penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak disertai bukti yang cukup kuat sehingga harus dibatalkan melalui sidang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan seharusnya dimulai pada Senin pekan lalu, namun sidang diundur menjadi Senin 1 Juli hari ini karena pekan lalu termohon Polda Jawa Barat gagal hadir. Sidang hari ini baru saja selesai dan akan berlanjut besok dengan agenda jawaban dari pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat. Besok termohon juga berencana akan membacakan replik. Ya, lalu apa yang menjadi fokus dari kuasa hukum Peggy Setiawan dalam gugatan pra-peradilan hari ini? Kita sudah bergabung bersama dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Selamat siang, Mas Yudia. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Yudia, dalam persidangan, apa yang kemudian menjadi fokus dari kuasa hukum untuk bisa nantinya cukup kuat membatalkan penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan? Iya, tadi pagi kami dari kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon pra-peradilan telah membacakan gugatan pra-peradilan kami. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan kami bahwa kami berkeyakinan bahwa gugatan kami insya Allah akan dikabulkan karena ada banyaknya prosedural yang tidak dijalankan oleh pihak penyidik Polda Jabar dalam penangkapan maupun penahanan dari Peggy Setiawan, yaitu klien kami. Di antaranya yang pertama yaitu klien kami dari tahun 2016 sampai dengan ditangkap kemarin 2024 bahwa klien kami tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan ataupun klarifikasi ataupun berstatus sebagai saksi. Akan tetapi klien kami langsung diambil dan dilakukan penahanan dan pemeriksaannya pun langsung berstatus tersangka. Nah, inilah yang perlu kami soroti bahwa kami punya peluang untuk melakukan suatu pra-peradilan. Ditambah lagi bahwa penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh penyidik juga tidak sesuai dengan prosedural. Ditambah lagi dengan data DPO yang disebar ataupun yang ditetapkan oleh penyidik Polda Jabar yang sudah tertuang dalam putusan pengadilan yang ingkrah bahwa data DPO yang telah tercantum dengan identitas klien kami yaitu Peggy Setiawan jauh berbeda. Nah, ini yang harus digarisbawahi bahwa data DPO dengan Peggy Setiawan ini adalah orang yang berbeda. Makanya kami sangat berkeyakinan bahwa gugatan peradilan ini layak untuk diterima oleh majelis hakim. Oke. Baik, kuasa hukum ini mengatakan bahwa penetapan tersangka Peggy ini tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat begitu. Tapi apa saja yang kemudian sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum begitu? Apakah akan menghadirkan saksi kunci atau lain sebagainya nanti di sidang berikutnya? Ya, kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan hari ini juga kami matangkan semuanya. Kami akan memberikan pembuktian baik dokumen-dokumen yang terkait dengan penangkapan dan untuk dokumen-dokumen untuk membantah dalam penetapan tersangka tersebut. Yang kedua, kami juga mempersiapkan saksi-saksi fakta lah yang menyatakan bahwa itu bukan Peggy Setiawan yang sebagai pelaku dari perkara Vina dan Eki. Yang kedua, kami juga mempersiapkan ahli-ahli
untuk memperkuat gugatan pra peradilan kami. Baik. Baik, kita juga sudah bergabung dengan pakar hukum pidana, Bapak Jamin Ginting. Selamat siang, Pak Jamin. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudhya ya, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, ada keraguan begitu dengan dua alat bukti yang kemudian menetapkan Peggy Setiawan menjadi tersangka. Kemudian juga ada malprosedur, tadi disampaikan bahwa Peggy Setiawan tidak diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi, lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, apakah Anda juga melihat adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan ataupun penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini? Ya, dalam kasus ini kan yang dipermasalahkan terkait dengan penetapan tersangka dan penyitaan, begitu ya. Nah, penetapan tersangka itu perlu dua alat bukti. Alat bukti itu sesuai dengan apa yang nantinya dituntut atau didakwakan kepada tersangka ini. Nah, kalau alat buktinya tersebut tidak cukup, maka penetapan tersangkanya harusnya belum dilakukan. Harusnya dilakukan dulu penyelidikan dan penyidikan sehingga orang ini bisa dijadikan tersangka dengan dua alat bukti yang benar-benar mempunyai kualitas. Nah, saat ini yang dihadirkan oleh para pemohon pra peradilan ini adalah hanya terkait dengan adanya foto dan juga terkait dengan adanya kartu keluarga dan surat ijazah. Nah, itu bukan menunjukkan dia pelaku begitu. Dia sebagai Peggy yang pada Setiawan benar, tapi kalau Peggy Peron kan belum tentu. Dan apakah Peggy Setiawan ini adalah pelaku? Nah, itulah yang harus dibuktikan dengan yang saya sebut sebagai scientific crime investigation. Itu yang saat ini belum dan tidak dilakukan. Kalau otopsi itu memang terkait dengan investigation crime scientific, tapi permasalahannya euthanasia itu dilakukan 10 hari setelah orang itu dikubur begitu, dan itu tidak bisa membuktikan apakah benar Peggy Setiawan yang saat ini ada maaf itu waktu dia juga melakukan pemerkosaan, spermanya sama nggak dengan apa yang ada sekarang ini, dan itu akan menunjukkan DNA. Jadi kalau kasus-kasus pembunuhan begini, kalau nggak ada scientific crime investigation itu sangat lemah, Mbak, begitu. Oke. Itu yang dikatakan oleh Mas Jamin Ginting. Mas Yudhya mungkin bisa ditanggapi, ini tidak begitu kuat begitu barang bukti yang kemudian disediakan oleh tim kuasa hukum Peggy. Mungkin bisa dijawab nanti usai jeda. Mas Yudhya, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia sih yang akan kembali saat lagi untuk Anda.